Jadi Allah telah menetapkan 12 bulan dalam 1 tahun. Di antaranya adalah ada 4 bulan haram. Nah, 4 bulan haram itu bukan istilahnya apa-apa itu haram, enggak ya. Akan tetapi 4 bulan haram adalah artinya Allah telah memuliakan 4 bulan tersebut. Ya, di antaranya apa? Di antaranya adalah mulai dari Dzulqa'dah, terus Dzulhijjah, kemudian Muharram. Yang satunya itu ya mentil ya. Maksudnya mentil itu misah. Ya Rajab. Ya, semua itu adalah bulan haram. Kenapa dikatakan al-hurum? Karena ketika kita melaksanakan maksiat di bulan ini, Allah itu melipat gandakan dosanya. Allah 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 ma lana maulan siwa Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Hadratul karam, para alim, para ulama, para asatidz, para tokoh masyarakat, wabil khusus Pak Imam kita, Gus Agung Praweki, kemudian DKM Masjid Al-Mutmainnah beserta staf pengurusannya. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita semua masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu nikmat iman dan Islam, serta nikmat yang tak kalah pentingnya, yaitu nikmat sehat dan nikmat kesempatan. Semoga dengan nikmat yang agung ini kita semua termasuk golongan orang-orang yang bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadallahu wa iyyakum, kita semua sudah mengalami tahun baru Hijriah dari tahun ke tahun. Nah, sekarang itu kita sudah masuk tahun baru Hijriah, yaitu 1445 Hijriah. Tahun Muharram atau bulan Muharram ini adalah termasuk bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitabnya, dalam Al-Quran dikatakan, inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Bahwa jumlah bilangan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setahun adalah 12 bulan, yaitu dimulai dengan Muharram. Kayaknya hafal enggak, Pak? Hafal enggak, Bu? Muharram, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Akhir, Rajab, Sa'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Itulah nama 12 bulan dalam Islam. Itulah nama 12 dalam Islam. Ya, kita nyanyi dulu ya, sebelum kita lanjutkan materi-materi yang selanjutnya. Baik,
Jadi Allah telah menetapkan 12 bulan dalam 1 tahun. Di antaranya adalah ada 4 bulan haram. Nah, 4 bulan haram itu bukan istilahnya apa-apa itu haram, enggak ya. Akan tetapi 4 bulan haram adalah artinya Allah telah memuliakan 4 bulan tersebut. Nah, di antaranya apa? Di antaranya adalah mulai dari Dzulqa'dah, terus Dzulhijjah, kemudian Muharram. Yang satunya itu ya mentil ya. Maksudnya mentil itu misah. Ya Rajab. Ya, semua itu adalah bulan haram. Kenapa dikatakan al-hurum? Karena ketika kita melaksanakan maksiat di bulan ini, Allah itu melipat gandakan dosanya. Ya, jadi Allah melipat gandakan dosa yang telah kita laksanakan. Demikian pula dengan ketaatan. Ketaatan juga dilipat gandakan pahalanya. Maka kita dianjurkan untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan ya. Nah, di antaranya ya kita baca sholawat ya kan. Ada juga kalau yang di kebun ya, kalau kebun itu biasanya sedekah bumi ya. Sedekah bumi. Berarti kita sedekah. Karena apa? Karena as-shadaqatu tutti'ul bala. Sedekah adalah penolak bala. Nah, banyak cerita sedekah tentang penolak bala ya, banyak sekali. Hadirin hadanallahu wa iyyakum. Adapun historis daripada kalender atau tahun baru Islam itu tidak lepas dari peran sahabat Umar bin Khattab, yaitu khalifah yang kedua. Nah, khalifah kedua ini memang diakui cemerlang otaknya, ya, sangat berperan dalam perkembangan Islam. Dialah yang paling banyak mencetuskan ide-ide yang cemerlang. Di antaranya apa? Di antara dia itu memperakasai yaitu berdirinya Baitul Mal. Apa itu Baitul Mal? Baitul Mal adalah kas negara. Ya, kas negara. Nah, seperti kita di masjid juga ada kas. Kalau nggak ada kas gimana? Ya kan, mau apa-apa tidak bisa. Ya kan? Karena masjid ini juga butuh perawatan. Nah, jadi harus ada kas. Nah, siapa yang misalnya sumber atau untuk dana kas tersebut? Ya kita semua. Ya. Dia juga mencetuskan sholat tarawih. Ya, sholat tarawih itu waktu zaman dulu itu sendiri-sendiri. Setelah zaman Umar bin Khattab disatukan dalam masjid, itu yang sekarang dari tahun ke tahun kita laksanakan bersama-sama. Itu dengan berjamaah, ada yang 11 rakaat, ada juga yang 23 rakaat, 20 rakaat yang dengan 3 witir. Nah, itu. Kemudian juga mencetuskan penanggalan, ya, penanggalan yang sekarang kita rasakan, ya, yaitu penanggalan Islam. Ya. Nah, kejadiannya gimana? Nah, suatu ketika sahabat Umar bin Khattab itu menerima surat dari Abu Musa al-Asy'ari. Nah, siapa Abu Musa al-Asy'ari? Adalah gubernur Basrah. Ya. Gubernur Basrah. Nah, dalam suratnya itu di situ tidak mencantumkan tanggal dan hari serta tahun karena memang belum ditetapkan, ya kan? Belum ditetapkan. Nah, setelah itu gubernur Abu Musa al-Asy'ari itu ditegur oleh sahabat Umar bin Khattab. Sungguh Anda itu telah menulis surat dalam dokumen negara, akan tetapi kamu ya tidak mencantumkan tanggal, hari dan tahun. Gimana ini? Ditegur oleh sahabat Umar bin Khattab. Nah, setelah itu
Umar bin Khattab itu dalam sudut kota Madinah tiap sore itu merenung, gelisah dia, bagaimana mungkin suatu sistem pemerintahan tapi administrasinya tidak beres, ya kan? Dia itu sebagai kepala negara, khalifah, itu sangat gelisah. Akhirnya diundanglah para sahabat, para rekan-rekannya, anak buahnya itu bermusyawarah, ya, bermusyawarah. Dan kumpul, ya, dikumpulkan sahabat-sahabat yang utama, ya, yaitu Utsman bin Affan, sahabat Ali, Thalha bin Ubaidillah, ya, Sa'ad bin Abi Waqqas, ya. Nah, itu dikumpulkan yang nantinya dia itu menjadi Dewan Syuro, ya, ketika beliau itu akan berakhir masa kepemimpinannya. Hadirin hadhiyallahu iyyakum. Kemudian setelah itu sahabat Umar mengawali dengan pembahasan, dilemparkan kepada hadirin, gimana ini kita akan menetapkan penanggalan dalam rangka kita membereskan atau supaya baik dalam tata kelola administrasi. Nah, kemudian salah satu sahabat ada yang mengusulkan, gimana kalau penanggalan untuk patokan dalam sistem administrasi ini kita awali dengan pengangkatan kenabian Nabi Muhammad SAW menjadi Rasul. Ada pula yang mengusulkan bagaimana kalau dimulai dari atau ditulis sistem penanggalan itu, yaitu wafatnya Rasulullah SAW. Ya, ada juga yang mengusulkan hari lahirnya Rasulullah SAW. Juga ada yang mengusulkan bagaimana misalnya penanggalan itu dengan sistem Romawi atau Persia atau sistem penanggalan orang-orang dulu. Nah, di situ terjadi musyawarah yang alot, hingga akhirnya Hingga mengalami kebuntuan, ya, nggak ada keputusan. Akhirnya muncullah ide cemerlang dari sahabat Ali bin Abi Thalib, ya, yang mana kita sudah tahu bahwa sahabat Ali bin Abi Thalib adalah orang yang cerdas, ya kan, orang yang diakui oleh Rasulullah SAW bahwa dia adalah kunci daripada pintu daripada ilmu, ya, pintu daripada ilmu. Jadi ilmu itu luar biasa. Setelah Nabi Muhammad itu kalau ada apa-apa, ya manggilnya sahabat Ali bin Abi Thalib. Nah, sahabat Umar pun pernah memanggil sahabat Ali bin Abi Thalib ketika ditanya oleh rahib Yahudi. Nah, ya, Umar bin Khattab kan bekas preman, ya, jadi kurang mendalam dalam keilmuan. Nah, baik. Kemudian setelah itu Ali mengusulkan, bagaimana kalau sistem penanggalan kita itu dimulai dari hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian, itu bagus, kata sahabat Umar, karena pada masa itu, pada Rasul hijrah, kita akan hijrah dari kebaikan, dari keburukan menuju kebaikan, ya. Jadi hijrah itu memisahkan antara yang batil dan yang hak. Nah, jadikan dia adalah untuk awal daripada sistem kalender kita. Akhirnya diputuskan, ya, tepatnya pada bulan Rabiul Awal tanggal 8 tahun 17 Hijriah. Jadi pertama kali orang Islam itu mempunyai kalender, yaitu pada tanggal 8 Rabiul Awal tahun 17 Hijriah, atau ada yang berpendapat tahun 16 Hijriah, atau tepatnya lagi pada
15 Juli 622 Hijriah. Ya, itu tepatnya. Nah, ini sudah ditetapkan ya. Jadi pertama, penanggalan sistem atau kalender Islam ditetapkan pada tanggal 8 Rabiul Awal tahun 17 Hijriah. Itu baru ada kalender Islam. Atau tepatnya 15 Juli tahun 622 Masehi. Nah, itu baru ada kalender Islam, baru pertama kali itu. Nah, kemudian setelah itu baru membahas tentang bagaimana dalam satu tahun itu dimulai dari bulan apa. Kemudian para sahabat ada yang mengusulkan bulan Sa'ban, ada yang mengusulkan bulan Sa'ban, ada yang mengusulkan bulan Rajab ya. Nah, kemudian diputuskan, kita putuskan bahwa kita untuk mengawali tahun baru ada dalam kalender Islam itu dimulai bulan Muharram. Kenapa harus dimulai dari bulan Muharram? Karena ketika itu ya, orang Islam dan Nabi Muhammad SAW itu bertekad untuk hijrah dari Mekah ke Madinah. Setelah 13 tahun ya, Rasulullah di Mekah, akhirnya berkeputusan untuk pindah, untuk hijrah dari Mekah ke Madinah. Kenapa harus pindah? Karena di Mekah itu terjadi intimidasi ya, Rasulullah itu sering diancam untuk dibunuh ya. Hingga akhirnya dia itu memutuskan untuk berpindah setelah 13 tahun di Mekah. Dan kemudian setelah 10 tahun di Madinah, akhirnya bentuklah kalender Islam yang diperkasai oleh sahabat Umar. Hadirin hadallahu wa iyyakum. Adapun sejarahnya 10 Muharram adalah ketika Nabi Musa itu dikejar-kejar oleh bala tentaranya Fir'aun ya. Karena dalam istana ya, kalau Musa kan kecilnya itu dididik oleh mar'atun sholihatun al-mukhlisah. Siapa dia? Dia adalah Siti Asyah. Nah, Siti Asyah itu orang soleh Bu, Islam. Meskipun dia itu istrinya Fir'aun, akan tetapi dia itu orang soleh ya, orang solehah ya, taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hingga dengan didikan beliau, Musa itu menjadi anak yang cerdas ya, hingga menjadi nabi. Nah, ini didikan daripada Siti Asyah. Maka dalam keluarga kita pun itu yang paling berpotensi adalah ibu. Karena madrasatul ula. Ya, ibu adalah sekolah pertama bagi pendidikan anak-anak. Ya. Kalau ibunya kurang peduli sama anak, ya nanti anaknya gimana ya. Karena 24 jam itu yang berpotensi adalah ya ibunya sama bapaknya. Kalau menurut Gus Agung itu 90% ya Gus Agung, itu adalah didikan dari ibu ya. Yang sisanya itu ya guru. Jadi jangan harap istilahnya kita itu menyerahkan kepada guru ya, menyerahkan secara bongkokan itu apa Bu? Bongkokan ya nyalah bulat-bulat gitu ya, sama guru itu nggak bisa kalau tidak ada peran daripada ibu dan bapak. Karena di sini kan cuma berapa jam? Sini itu cuma 1 jam lebih ya. Nah, kemarin sudah tambah jamnya dari mulai maghrib sampai setelah isya. Nah,
Alhamdulillah ada perubahan. Ya memang kalau ingin agak lumayan itu harus ditambah jamnya. Ya, jangan 1 jam. 1 jam itu ya dibagi anak berapa, ya kan? Misalnya di saya itu sudah ada mau 30, ada 24 lebih siswa. Kalau misalnya 1 jam dibagi anak 24, berarti berapa menitan itu? Ya, itu kurang sekali. Ya. Nah, itu harus ada kerjasama di antara kita. Ya, jangan istilahnya mengandalkan guru. Ya. Hadirin hadallah wa iyyakum. Jadi sejarah 10 atau puasa 10 Muharram atau Asyura itu ketika Nabi Musa dikejar-kejar oleh Fir'aun, ya, hingga Nabi Musa itu sampai ke laut, ya, di tepi laut. Akhirnya apa? Akhirnya Nabi Musa diperintahkan oleh Allah untuk memukulkan tongkatnya. Akhirnya dipukul der ke laut, terbelahlah Laut Merah. Nah, setelah terbelah, akhirnya Nabi Musa dan umatnya, ya, berjalan. Nah, setelah di ujung sana, akhirnya apa? Fir'aun dan seluruh bala tentaranya yang berjumlah 1 juta lebih, ya, kemarin diterangkan oleh Ustadz Mujib, ya, itu ada 1 juta lebih. Itu mengejar ke Musa. Kenapa? Karena dulu itu yang dikendarai sebagian pasukannya Nabi Musa itu, kami itu telah pernah membaca bahwa kudanya itu perempuan kebetulan. Nah, kuda yang dikendarain oleh Fir'aun itu kebanyakan laki-laki. Ya, kalau misalnya ada kuda perempuan, ya, akhirnya kuda yang laki-laki itu ngejar, ya kan? Ya, dan ngejar ke pasukan bala tentara Nabi Musa. Nah, setelah di tengah-tengah laut, ya, kemudian Allah itu merubah kembali laut yang sudah terbuka jadi satu lagi. Kemudian tenggelamlah bala tentara pasukan Fir'aun dan tentaranya. Nah, sebelum itu Fir'aun itu pernah bercita-cita gini, Bu. Selama hidupnya dia suruh beriman, tidak beriman. Suruh mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tidak mau. Dia itu berazam, udah nanti setelah mau mati aja. Hampir dia itu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kemudian Jibril itu gemes. Gemesnya apa? Kesel dia. Orang waktu hidupnya, ya, selama hidupnya itu beratus-ratus tahun, ya. Umurnya Fir'aun kan panjang kali, Bu. Dia itu nggak pernah sakit. Dia nggak pernah sakit. Makanya dia mengaku sebagai Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Saya adalah Tuhan yang tinggi. Itu Fir'aun. Jadi mengaku Allah sebagai Tuhan. Nah, setelah dia mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah, ya, malaikat Jibril itu kesel, ya, ambil lumpur terus kemudian dijejalkan ke mulut Fir'aun. Baru mengucapkan la, langsung dijejelin. Itu menurut riwayat yang lain. Makanya setelah diteliti, ya, sekarang itu ketika diteliti itu ternyata di sini ada ganggangnya, ya, bekas daripada jejelan malaikat Jibril. Hadirin hadanallahu wa iyyakum. Nah, setelah selamat dari kejaran Fir'aun, akhirnya Musa itu merasa berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan berpuasa pada tanggal 9 Muharram. Ya, jadi berpuasa
karena selamat dari kejaran Fir'aun. Nah, maka sekarang itu kita semua mengikuti. Hasilnya itu ini adalah puasanya kaum Yahudi, ya, umat Yahudi yang 1 kali setahun cuma 1, yaitu tanggal 10 Asyura. Kenapa Rasulullah SAW, Nabi Muhammad itu mengikuti? Karena ini adalah sistem atau politik dakwah. Ya, dengan dia itu mengikuti Nabi Musa, ya, puasa, maka diharapkan kaum Yahudi itu luluh. Ya. Lalu akhirnya apa? Dia menganggap bahwa banyak kesamaan antara ajaran Muhammad dan ajaran Nabi Musa. Tapi kemudian Rasulullah SAW itu memerintahkan umatnya agar puasa untuk apa? Untuk membedakan antara kaum Yahudi dan kaum Islam, yaitu berpuasa pada tanggal 9 Muharram atau Tasu'a, atau kalau enggak ya 11, ya. Jadi 9, 10 dan 11. Kalau gimana kalau 1 bulan? Nggak apa-apa. Kalau misalnya orang yang membiasakan puasa, ya kan, 1 bulan pun nggak masalah. Seperti nyai itu kan, nyai itu kan biasa puasa. Ya. Karena puasa yang terbaik adalah yaitu puasa Ramadan, ya. Puasa setelah Ramadan yang terbaik adalah puasa Muharram. Ya. Afdhalus shaum adalah Muharram, yaitu maksudnya setelah puasa wajib, puasa yang terbaik itu adalah puasa Muharram. Maka disebutkan bahwa Muharram adalah bulannya Allah, ya. Muharram adalah bulannya Allah karena di situ itu mengandung fadilah-fadilah yang luar biasa. Kemudian salah satu keutamaan bulan Muharram khususnya pada tanggal 10 Muharram adalah diterimanya taubatnya Nabi Adam, ya. Diterimanya taubatnya Nabi Adam. Kenapa? Dulu itu kan Nabi Adam, ya, pernah melaksanakan larangan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an dikatakan, "Qulna ya Adamuskun anta wa zaujukal jannata wa kula minha raghatan haitsu syi'tuma." Wahai Adam, tinggallah kamu dan istrimu di surga. Nah, silakan mau makan apa? Bebas, ya, sekarupmu, kata Allah. Asalkan wala taqraba hadhihi syajarah. Asalkan kamu itu jangan dekat-dekat pohon ini. Nah, kalau dekat-dekat pohon ini khawatirnya fatakuna minal zalim, kamu itu jadi orang zalim. Akhirnya apa? Karena ini dulu iblis itu pernah konslet sama Adam, ternyata dia masih dendam. Nah, akhirnya iblis itu merayu, ya, menggoda Adam dan istrinya. Adam, jangan percaya, Allah itu kan berkata seperti itu, cuman jangan dekat-dekat aja, supaya kamu itu tidak kekal di surga. Kalau kamu mau kekal di surga, ya kamu harus makan buah khuldi. Buah khuldi kan artinya kekal. Kalau kamu itu mau pangkatnya naik apa enggak? Kalau kamu pangkatnya naik jadi malaikat dan tinggal di sini, ya, kamu harus makan buah ini, buah khuldi. Nah, pertama itu Nabi Adam kuat, Pak. Yang tidak kuat itu perempuan, Bu, biasanya. Yang gimiran itu perempuan. Yang panasan itu perempuan, Bu. Nah, Hawa itu panas, ya. Hawa itu ternyata nggak kuat duluan. Akhirnya merayu kepada Nabi Adam, ya, supaya Nabi Adam ikut-ikut makan. Akhirnya Adam dan istrinya karena desakan daripada istrinya Hawa makan sama-sama. Makan buah khuldi. Nah, buah khuldi
dalam riwayat itu ada yang mengatakan buah apa Gus? Buah apel ya, ada yang mengatakan buah anggur. Itu nggak penting. Yang penting ceritanya seperti itu ya. Jadi Adam itu makan buah khuldi supaya apa? Supaya dengan harapan kekal di surga. Padahal perintahnya itu wala taqrabu hadhihi syajarah. Adam, kamu itu jangan dekat-dekat pohon ini. Dekat-dekat pun tidak boleh, apalagi makan. Ya kan? Seperti wala taqrabu zina, jangan dekat-dekat zina. Dekat-dekat zina pun tidak boleh, apalagi berzina kan. Seperti itu. Tapi dipelintir oleh setan. Jadi setan itu ahli melintir kata-kata, Bu. Setan itu ahli melintir kata-kata. Ya itu. Wala taqraba ada alifnya. Alif itu menunjukkan dua orang. Tasniyah. Wala taqraba berarti panjang. Wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Nah, inilah yang dipermasalahkan oleh setan, oleh setan, Bu. Jadi keluarnya Nabi Adam dari surga. Nah, setelah itu kan dikeluarkan, ya kan? Setelah makan buah khuldi, akhirnya pakainya lepas, ya kan? Mahkotanya lepas, semua lepas. Dulu pakaian Nabi Adam begini, Bu. Pakainya Adam itu menurut riwayat itu cahaya. Jadi ini kuku ini dulu pakaian Adam nih dulu. Ketika saya ngaji Daqaiqul Ahbar ya, pernah saya ngaji ya, belajar Daqaiqul Ahbar itu bahwa pakaian Adam itu berupa cahaya, ya. Yaitu kuku ini dulu pakaian Adam, Bu. Seperti kaca dulu, sangat bersinar, bercahaya, ya. Kalau kita melihatnya itu kita akan silau seperti bidadari, Bu. Bidadari itu nanti pakainya seperti itu. Jadi dalamnya itu kelihatan bening-bening cahaya seperti itu, kelihatan dalamnya. Masya Allah. Nah begitu pula dengan Adam dan Hawa, itu pakainya seperti itu. Tapi karena berbuat dosa akhirnya lepas hingga sisanya ini, ya, hingga sisanya kuku ini. Nah setelah lepas, ya, kemudian dia cari apa? Cari pakaian. Menurut riwayat ada yang mengatakan mencari daun gaharu. Makanya daun gaharu kan baunya harum. Karena dulu itu daunnya pernah untuk pakaian Nabi Adam dan istrinya. Nah setelah turun, ya, dibuang dari surga, turunnya di mana? Di Mekah. Turunnya di Hindia, ya, Hindustan. Makanya Hindustan itu orangnya cantik-cantik, ya, gagah-gagah, ganteng-ganteng. Ya, itu karena dulu itu untuk turun Nabi Adam, ya, Nabi Adam. Nah, setelah itu Hawa itu diturunkan di Jeddah. Nah, di Jeddah. Nah, setelah 40 tahun setelah turun dibuang dari surga ke bumi, itu konon miturut riwayat selama 40 tahun Nabi Adam itu nggak pernah mengadahkan ke atas mukanya, saking malunya, ya, saking malunya. 40 tahun, Bu, dia itu menangis, meratap, ya kan, yang diabadikan dalam Al-Qur'an itu apa, Bu? Rabbana dzolamna anfusana wa illam taghfir lana latarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini selama 40 tahun. Dia itu beristighfar, ya, beristighfar. Makanya kita kalau mau mendapatkan rahmat, kita itu istighfar. Nah, setelah istighfar 40 tahun, akhirnya dipertemukan oleh Allah di Jabal Rahmah. Nah, Jabal Rahmah itu historinya seperti itu. Karena sudah istighfar minta ampun, akhirnya Allah itu merahmati, ya. Akhirnya dipertemukan Allah di Jabal Rahmah. Rahmah itu kan kasih sayang. Jadi pertemuan antara dua orang, antara suami istri, ya, karena kasihnya Allah dipertemukan oleh Allah di Jabal Rahmah. Nah, ceritanya seperti itu. Nah, ini setan itu
Iya, jadi selalu mengancam kepada Adam. Nah, suatu ketika ya, Al-Kisah diceritakan bahwa pertemuan Nabi Musa dan Nabi Adam itu dalam hadis dikatakan pernah terjadi perdebatan antara Musa dan Adam. Ya gara-gara karena Nabi Musa itu seakan-akan menyalahkan kepada Adam. Ya. Gimana hadisnya? Dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat Abu Hurairah, Rasulullah SAW mengisahkan, ihtajja Adamu wa Musa alaihi wassalam inda rabbiha. Ya. Pada suatu kesempatan Adam dan Musa itu berdebat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bahajja Adam Musa, kemudian Musa ya dikalahkan oleh Adam. Nah, perdebatan itu akhirnya dikalahkan oleh Nabi Adam. Ya, walaupun bagaimana ya Nabi Adam itu kan sudah diberi ilmu oleh Allah. Ya kan? Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Nah, Allah itu telah memberikan seluruh ilmu kepada Nabi Adam. Makanya Adam itu alim. Hingga Nabi Musa yang terkenal cerdas, ya, terkenal sering berdialog sama Allah, ya, itu kalah dalam perdebatan. Fahajja Adam Musa, qala Musa, kemudian Musa berkata, anta Adamul ladzi khalaqaka Allahu bi yadihi. Wahai engkau Adam, kata Musa, engkau kan diciptakan langsung dari Allah, oleh tangan Allah. Ya, ingat, tangan Allah jangan kita gambarkan bahwa itu adalah seperti manusia. Ya, nanti kita murtad. Ya, karena dalam keyakinan kita Ahlussunnah wal Jamaah, arti daripada tangan adalah kekuasaan. Ya. Engkau itu kan langsung diciptakan dari tangan Allah, kata Nabi Musa. Ya. Kemudian selanjutnya dia berkata lagi, wa nufikha fika mir ruhina, dan engkau Adam, engkau kan telah ditiupkan langsung dari ruh Allah. Nah, ini seakan-akan maido sama Adam, Bu. Yaitu maido, ya kan? Maido itu apa sih? Kalau bahasa Inggrisnya ya maido apa, Bu? Jadi menyalahkan, ya. Musa itu menyalahkan kepada Adam. Hei Adam, engkau kan satu-satunya orang yang pernah dibuat langsung dari tangan Allah. Dan engkau kan satu-satunya orang yang ditiupkan langsung dari ruh Allah. Dan satunya orang, kamu itu wasjadalaka malaika, satu-satunya orang engkau itu pernah disembah malaikat. Ya kan? Waskana fi jannatihi, dan satu-satunya orang ya, atau ya termasuk diantara yang pernah singgah di surga. Summa habatun nasa, nah kemudian kamu itu mengeluarkan manusia bi khotika ilal ardi, dengan kesalahanmu hingga akhirnya engkau keluar dari surga. Seandainya kamu itu tidak makan buah khuldi, kamu tidak akan seperti ini keluar dari surga. Nah, Musa itu menyalahkan kepada Nabi Adam. Nah, kemudian Adam berkata, qala Adam. Adam itu menjawab, ya Bu. Jadi menyanggah daripada argumen Nabi Musa. Nah, gimana sanggahan daripada Nabi Adam terhadap Musa? Faqala Adam, maka Adam menjawab, anta Musa allazi istafaqallahu bi risalatihi wa bi kalami. Weh, engkau juga Musa. Engkau kan orang yang terpilih, ya, dengan risalahnya dan dengan kalamnya, Musa. Wa aqtaqal alwaha fiha tibyanun kulli syai'in, dan engkau telah diberikan, ya,
oleh Allah Subhanahu wa taala suhuf-suhuf untuk apa? Sebagai penjelas segala sesuatu, min kulli syai'. Wa qarrabaka najiya, didekati dengan bisikan wahyunya. Fa bikam wajattallaha katabal taurata qabla an yakhluqa. Lalu berapa lama engkau mendapati Allah menulis Taurat sebelum aku ciptakan? Musa terus menjawab, qala Musa bi arba'ina aman, 40 tahun. Jadi seperti itu, Musa itu menyalahkan kepada Nabi Adam karena pernah melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah sekelumit daripada kisah Nabi Adam ketika mendapat ampunan Allah Subhanahu wa taala, dan sekaligus sejarah tentang kalender Islam. Nah, demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.